Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi untuk yang keperluan rekon itu, di sini kami sudah mencoba membantu untuk membuat alat bantunya ya, sehingga lebih memudahkan kita dalam mengecek apakah sudah sesuai gitu antara SIPD dan SIKD. Ini kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kami berikan nama Kasis, Konsolidator, SIPD, dan SIKD. Harapannya bisa membantu untuk kita supaya lebih akurat lagi dalam proses konsolidasinya ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan di sini adalah dari SIKD ya. Nah, di SIKD kita ngambilnya yang neraca saldo konsol ya teman-teman ya. Ini aku pura-pura kita pakai salah satu puskesmas ya. Terus dipilih di akhir tanggal dari bulan yang ingin kita rekon ya. Contohnya di sini adalah tanggal 1 yang ingin kita cocokkan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di SIKD kita ambil yang neraca saldo ya. Aku nggak tahu nih kalau di teman-teman gimana tampilannya ya. Ini yang pakai akun dinas. Kalau ternyata nggak bisa pakai, nggak ada pilihan untuk Excel-nya sama seperti kemarin ya. Jadi diganti dari PDF jadi ke Excel gitu. Ya. Nah, kemudian di bagian yang SIPD ya, ini kita ngambilnya yang dari laporan keuangan teman-teman, yang neraca saja. Jangan yang neraca saldo ya, karena kalau kita ngambil neraca saldo nanti mungkin akan banyak perbedaan angka ya. Jadi kita ambil yang neraca ya teman-teman ya. Laporan keuangan neraca, kemudian dipilih puskesmasnya, dan nah ini juga penting ya untuk tanggalnya jangan sampai salah. Kita ambil tanggal terakhir dari bulan yang ingin kita cek tadi ya kesesuaiannya. Kemudian pilih per SKPD, di sini jangan lupa dipilih yang nomor 6 paling bawah, sub rincian objek. Kemudian, nah ini mungkin sedikit insight juga ya teman-teman ya. Ada beberapa yang konsultasi gitu. Jadi kalau kita ngecek di sini itu nggak kelihatan komanya. Padahal kalau kita ngecek di pas kita input kemarin itu kita udah memasukkan ada eh, komanya mestinya ya. Ya seperti ini kan ada komanya nih ya, bahan komputer. Tapi pas kita cek di sini mungkin ya kan tidak kelihatan ya komanya. Nah itu teman-teman harus mendownload terlebih dahulu ya teman-teman ya. Dicetak kemudian ke Excel. Nanti kalau kita di Excel ini baru bisa kelihatan koma belakangnya. Ya ini nggak tahu apakah perlu sampai sedetail itu, sampai koma-koma ke belakangnya. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa untuk membuat sampai koma-koma ke belakang gitu kan, nah, takutnya nanti kita mengabaikan koma, tiba-tiba pas semesteran, pas laporan keuangan diminta untuk harus sampai komanya kan jadi PR di masa depan ya teman-teman ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita mulai dari sekarang mulai menaruh perhatian untuk kalau bisa sampai ke koma-koma belakangnya juga kita pastikan sudah sesuai ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Tadi kalau misalkan kita contohnya bahan komputer, ya kan, baru bisa kelihatan ada koma-koma di belakangnya di sini ya. Oh ya, ini yang melatih satu tadi yang dinkes ya. Nah ini kayak gini kan ada nih komanya, koma 5, koma 85 dan seterusnya seperti itu. Nah kalau teman-teman sudah, maka bisa kita masukkan ke Excel tadi ya teman-teman ya, ke Kasis tadi. Ini. Oh ya, sebelumnya teman-teman di sini bisa untuk identitas ya, karena nanti ini bakal kita upload untuk memudahkan dalam pengecekan. Jangan lupa untuk puskesmasnya, kemudian periodenya. Nah, dua itu ya, yang kuning-kuning ini yang teman-teman perlu ganti nantinya. Itu ada di sheet yang menu ini. Nah, kalau sudah, maka teman-teman bisa inputin di sini nih. Ini neraca saldo di Kopas, kemudian kita taruh di sini teman-teman. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Iya. Oke, kalau sudah berarti sudah kita input yang SIKD. Sekarang kita masukkan yang data SIPD tadi. Dari laporan neraca, pastikan puskesmas sudah sesuai, tanggal sudah sesuai juga. Nah, kalau ada muncul seperti ini, kita tekan yes aja ya teman-teman ya. Dan jangan lupa jangan bergeser, kita naruhnya pas di A1 berarti ya. Nah, seperti ini. Maka kalau sudah benar dan tidak ada masalah di Excel teman-teman, mestinya dia bakalan otomatis untuk mengecek ya teman-teman ya.
Nah, contohnya kan seperti ini nih. Ini yang bagian kas bisa kita abaikan ya untuk sementara ini. Nah, kayak di sini kan disebutin ya. eh jadi ini yang bagian SIKD-nya teman-teman. SIKD ini untuk bagian yang kolom pengecekan nama dan ini yang pengecekan saldo. Nah, kita fokus ke yang bagian saldo dulu ya karena ini yang utama. Nah, contohnya di sini berarti kan kas di bendara pengeluaran. Di versi SIPD itu adalah sebesar ini ya teman-teman ya, minus 11.474.000. Sementara di SIKD berdasarkan dari sistem kita itu adalah 33.878. Ya, mestinya benar ya. Kalau kita kembali lagi ke sini, kemudian tadi kas di bendahara pengeluaran. Nah, tepat ya teman-teman ya, yaitu sebesar 33 juta. Ya, kalau kita bandingkan dengan sini tadi kan udah 33 juta ya. Nah, seperti itu. Jadi dia bakalan ngecek nih, contoh lainnya misalkan bahan kimia, kalau di SIPD adalah yang di sini 1.764 dan di SIKD-nya udah benar belum? Nah, dari sistem kita juga sudah benar ya 1764 ini. Kalau kita mau ngecek, maka bisa kembali lagi ke sini. Ya, 1764 berarti udah benar ya teman-teman ya. Dan insya Allah berarti udah berjalan dengan baik ini untuk formula-formulanya ya. Nah, nanti dia bakal ngecek dan seandainya ada yang selisih, ada yang tidak sama. Contohnya ini ya kas di belut. Kalau di sini kan dia 680 jutaan, di sini 720 jutaan. Nah, maka akan ada selisih muncul di sini nih teman-teman. Ini untuk memudahkan kita dalam mencari berapa sih selisihnya tanpa perlu teman-teman untuk mengurang-urangin secara manual gitu. Nah, seperti itu. Ini sudah bagus ya. Berarti sudah rata-rata udah pada benar, 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 benar. Nah, kok tiba-tiba ada false di sini ya? Nah, ini yang bagian sini adalah untuk pengecekan nama akun ya teman-teman ya, yang bagian sebelah kiri ini. Dimana memang ada beberapa akun itu yang sebenarnya sama gitu, cuman ada beda tipis saja. Contohnya kayak gini kan, alat rumah tangga lainnya home use, ini juga sebenarnya alat rumah tangga lainnya home use gitu. Cuman bedanya di sini dia, kalau teman-teman lihat kan ada jeda ya, ada spasi antara tanda kurungnya dengan huruf di dalamnya gitu. Padahal kalau yang di sini kan langsung. Nah, itu yang menyebabkan dia jadi ada false seperti ini. Nah, cuma nanti bisa dicek lagi ya, karena ini kami jaga-jaga juga. Takutnya ada beberapa yang secara kodenya sama, tapi pas dilihat keterangannya di sini bisa berbeda gitu. Contohnya sebagaimana yang kita sebutkan kemarin ya, kayak kalau tidak salah itu penyisian piutang gitu. Dimana kalau misalkan kita menggunakan kode itu di SIKD dia penyisian piutang aja gitu. Tapi kalau di SIPD dia penyisian piutang puskesmas keliling gitu teman-teman. Nah, tapi secara umum kalau dari yang kami cek-cek di sini sih biasanya tidak terlalu banyak, cuman tetap dilihat-lihat aja ya teman-teman ya. Barangkali ada yang ternyata nggak sesuai bisa diinformasikan ke kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ekuitas ya karena sampai sekarang masih belum bisa diinput juga, jadi masih belum bisa kita abaikan gitu. Kemudian surplus defisit LO. Nah, ini berarti sudah teman-teman bisa ngecek ya. Nah, sini kan disebutkan ada jumlah false dan errornya ada sebanyak 6. Maka kita 1, 2, 3 dan dipastikan gitu. Oh, kas di bendara penerimaan nggak ada masalah ya, karena memang masih selisih. Di bendara pengeluaran di belut gitu. Kemudian kita ke bawah lagi. Oh, ekuitas belum bisa diinput juga kita abaikan. Nah, kemudian ini surplus defisit LO juga kita abaikan, RKPPKD juga masih bagian LPE juga ya. Jadi secara umum di sini tidak ada masalah untuk bagian yang aset dan persediaannya. Nah, untuk keperluan rekon itu ya teman-teman ya. Hal yang penting itu adalah untuk di bagian aset, persediaan, dan ya satu lagi tambahan akumulasi penyusutan dan atau amortisasinya ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti seandainya di sini ada yang let's say gitu kan, ada 8 gitu kan. Dan teman-teman ternyata menemukan ada yang di sini nah salah nih gitu, false gitu kan. Nggak sama antara SIKD dan SIPD-nya, padahal dia adalah aset tetap ya teman-teman ya, alat kedokteran THT di sini. Nah, maka di situ yang teman-teman harus mencari dan membandingkan di buku besarnya gitu. Ini kenapa sih bisa selisih? Kenapa sih bisa nggak sama antara SIKD dan SIPD-nya? Oh, jangan-jangan ada yang salah input kemarin atau salah akunnya. Nah, itu yang berarti perlu dibenahi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya tadi tools ini adalah untuk membantu kita dalam menyamakan antara SIKD dan SIPD-nya untuk memastikan ya. Dan ada 3 item ini yang menjadi concern utamanya dalam kita keperluan rekon. Sehingga tolong untuk yang bagian 3 ini aset persediaan dan akumulasi penyusutan benar-benar dipastikan gitu.
Jadi kalau bisa nanti ini misalkan ada 10 nih ya, kita cek satu-satu gitu kan. Jangan sampai ternyata di antara 10 ini ada yang merupakan aset atau merupakan persediaan atau akumulasi penyusutan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk ini tambahan ya, seandainya ada yang mau ngecek juga di bagian LRA, LO. Cuman tadi kalau untuk keperluan kita rekon yang menjadi concern utama adalah di bagian neraca sini, 3 item ini. Jadi yang 3 item ini kita untuk keperluan rekon wajib untuk sama dulu ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman mau untuk memastikan juga LRA dan LO-nya bisa juga di bagian sini ya. Ya, idealnya sih memang kita pastikan sama terus gitu LRA dan juga LO-nya. Tapi kalau untuk ditanya prioritas, maka dalam hal rekon ini menjadi hal yang wajib gitu untuk kita dipastikan sudah sama dan sesuai antara SIKD, SIPD pun begitu dengan SIM aset dan SIBIannya ya. Oke, begitu teman-teman kurang lebih untuk tools yang coba kami susun ini supaya memudahkan dalam kita memastikan bahwasanya inputan kita sudah benar antara SIPD dan SIKD. Kembali lagi tadi ya, jangan lupa neraca saldo. Kalau di SIKD neraca saldo, sementara SIPD kita pakai neraca aja ya. Dan nanti kita lihat kalau ada yang selisih, jangan sampai ada yang selisih di 3 ini nih teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalkan ada yang ternyata kurang, kelewat atau perlu ditanyakan, bisa disampaikan di grup atau di kolom komentar. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.